Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, tentunya masih di channel Pesona Desa 622. Seperti biasa kawan-kawanku, kita berjumpa kembali di kebun kita ya, yaitu pembudidayaan timun pembenihan dengan varietas yaitu CU50 atau timun Jepang. Untuk video kali ini, video yang kesekian kalinya ya kawanku, di perjumpaan kita dalam pembudidayaan timun pembenihan ini. Namun sebelum kita lanjut ke video ini, saya sapa dulu kepada kawan-kawanku yang masih setia dengan channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya, jangan cara di like, di komen, dan juga di subscribe. Semoga kawan-kawanku petani semuanya selalu sehat dan sejahtera, tanamannya bagus dan hasilnya maksimal. Baik kawan-kawanku, kita lanjutkan video ini. Untuk perjumpaan kita di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara pengendalian bercak daun atau trotol, biasa disebut trotol untuk para pembudidaya tanaman labu-labuan. Dalam hal ini saya akan menunjukkan tanaman timun saya. Jadi untuk pembahasan kali ini tidak khusus untuk hanya di tanaman mentimun ya kawanku. Jadi labu-labuan itu ya seperti semangka, melon, dan lain sebagainya. Jadi tanaman itu penyakitnya sama ya kawanku. Jadi yaitu bercak daun atau biasa yang disebut trotol. Nah, bagaimana cara saya mengatasi penyakit bercak daun atau trotol dalam tanaman timun saya ini? Oh ya, saya informasikan dulu. Jadi tanaman ini sudah memasuki usia yang ke-59, hampir 2 bulan ya kawanku. Jadi tanaman ini kurang lebih sekitar 1 minggu, kalau nyampe paling sudah saya panen. Ini nanti kita lihat dulu kondisinya seperti apa ya kawan. Jadi sudah ada yang menguning seperti ini, sebagian ada yang sudah menguning, dan saya tunjukkan juga untuk daunnya seperti ini ya kawanku. Nah, yang disebut trotol atau bercak daun untuk tanaman mentimun atau biasa yang menyerang tanaman melon biasanya seperti ini ya kawanku. Jadi tanaman labu-labuan jenis penyakitnya seperti ini. Nah, kenapa tanaman saya juga terserang seperti ini? Ini sudah dikatakan tanaman sudah tua ya, hampir memasuki panen. Jadi ini saya semprot kemarin lusa. Kemarin lusa. Mungkin itu sudah penyemprotan yang terakhir, karena kondisi tanaman saya juga masih hijau meskipun ada bercak daun. Kemungkinan ini sudah bisa bertahan sampai panen nanti ya kawanku. Jadi kondisinya seperti ini karena buahnya sudah ada yang menguning, dan batangnya pun masih hijau kuat ya kawanku. Jadi ini untuk memasuki sampai usia panen ini sudah bertahan. Nah, untuk kawan-kawanku semuanya, jadi bahan apa saja yang saya buat untuk mengendalikan penyakit bercak daun atau trotol ini? Untuk kesempatan kali ini saya tidak menunjukkan pengisiannya, kayaknya saya tidak melakukan penyemprotan, akan tetapi nanti akan saya sepilkan di akhir video ini ya kawanku, karena kebetulan saya juga tidak membawa produknya ke lahan karena ini tadi juga tidak persiapan, dan juga tidak akan melakukan penyapraian. Jadi nanti dan kebetulan
produknya ada di rumah ya kawan, jadi tidak saya bawa. Jadi nanti akan saya sepilkan fotonya di akhir video ini. Jadi yang saya pakai itu saya menggunakan 3 bahan aktif ya kawanku untuk rollingan, untuk menangani bercak daun pada tanaman timun atau trotol ini. Yang pertama saya menggunakan mancozeb, untuk yang kedua chlorothalonil, dan untuk yang ketiga yaitu azoxystrobin. Jadi saya menggunakan 3 bahan aktif itu ya kawanku. Itu saya buat rollingan, jadi tidak saya mix, akan tetapi saya rolling. Jadi setiap 5 hari sampai seminggu melihat kondisi tanaman dan juga cuaca, saya selalu menggunakan 3 bahan itu sebagai rollingan. Jadi cara saya merolling yaitu 221 yang sering saya gunakan. Jadi kalau hari ini kita menggunakan mancozeb, untuk kedepannya mancozeb lagi, setelah itu chlorothalonil. Nah setelah itu, kalau kondisinya tanaman ini masih ada gejala atau sudah ada gejala tapi ringan, saya masukkan yang sistemik yaitu azoxystrobin plus chlorothalonil. Jadi azoxystrobin dan chlorothalonil yang satu itu dalam satu kemasan ya kawanku. Jadi itu yang saya pakai. Untuk merek dagang, yang pertama mancozeb itu saya menggunakan kozeb dari DGW. Untuk chlorothalonil yang tunggal saya menggunakan dakonil. Dan untuk yang azoxystrobin saya menggunakan dengan merek dagang Kapuas ya kawanku, dari Mahakam. Jadi Kapuas itu mempunyai 2 bahan aktif, yang pertama azoxystrobin dan yang kedua chlorothalonil. Jadi itu yang saya pakai ya kawanku. Mungkin itu ya kawanku yang saya sajikan di kesempatan kali ini, untuk video kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan kawan-kawanku semuanya. Sekali lagi, setiap saya membuat video itu sifatnya saya tidak menggurui atau merasa yang paling benar, akan tetapi saya hanya berbagi pengalaman sesama petani. Dan dengan membagi pengalaman saya ini, semoga menambah wawasan kawan-kawanku semuanya. Dan semoga video ini ada manfaatnya ya kawan-kawanku. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf, dan salam satu profesi bertani. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.